Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang sama berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang mata kuliah pengantar agribisnis. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita telah diberinya begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kita tetap kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beriman dan berislam. Mahasiswa sekalian, sebelum saya mulai menguraikan penjelasan tentang mata kuliah pengantar agribisnis, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahyudi Hasan, sarjana pertanian, magister pertanian, di mana saya dipercayakan untuk membawakan mata kuliah pengantar agribisnis, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk jurusan agribisnis. Mahasiswa sekalian, jadi mata kuliah pengantar agribisnis ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman atau pengalaman kepada mahasiswa sekalian agar mempunyai keinginan atau motivasi untuk mengembangkan bisnis, khususnya di sektor pertanian. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, yang pertama ada sikap, di mana diinginkan agar mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mempunyai etika akademik, bisa bekerja sama, disiplin, menghargai orang lain, dan mempunyai semangat perjuangan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ketiga, mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta mahasiswa sekalian. Kemudian ada keterampilan umum. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pedagogik yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian sebagai seorang pendidik dan juga kepada mahasiswa sekalian. Kedua, mampu mengambilkan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian. Ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja sama yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus yakni mampu memahami kegiatan pengadaan, penyaluran sarana produksi, kegiatan produksi primer atau budidaya, pengolahan agroindustri, dan pemasaran. Baik, adapun deskripsi mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang ilmu pengantar agribisnis. Mahasiswa akan memperoleh materi berupa pengertian ruang lingkup agribisnis maupun agroindustri,
kemudian peran agribisnis dalam pemberdayaan pertanian dan perekonomian, komitmen atau jiwa entrepreneur penting dalam agribisnis, kemudian aspek pemasaran dalam sistem agribisnis, pengembangan industri, agroindustri, penggerak industrialisasi di pedesaan, dan badan usaha agribisnis, modal usaha, dan kemitraan agribisnis. Adapun bahan kajian, yakni mahasiswa dapat mengerti dan ruang lingkup agribisnis dan agroindustri. Baik, kita lanjutkan. Untuk bahan kajian mata kuliah pengantar agribisnis, yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup agribisnis dan agroindustri. Selanjutnya, peran agribisnis dalam pemberdayaan pertanian dan perekonomian. Komponen penting dalam agribisnis, kemudian aspek pemasaran dalam sistem agribisnis, pengembangan industri, agroindustri, pengenalan industrialisasi pedesaan, badan usaha agribisnis, dan modal usaha agribisnis, serta kemitraan dalam agribisnis. Mahasiswa sekalian, itulah pemaparan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar agribisnis. Untuk selanjutnya item-item ataupun tatap muka selanjutnya adalah bagaimana pertemuan ke depan bisa dilakukan selama 16 kali tatap muka, di mana aspek-aspek penilaian atau kriteria penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan KKNI. Yang pertama adalah sikap dan tata nilai, di mana mahasiswa dapat menunjukkan sikap santun, menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima masukan maupun kritik dalam proses perkuliahan. Kriteria yang kedua, penguasaan pengetahuan. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, memberi contoh, serta mengembangkan materi yang ditugaskan. Kriteria yang ketiga, kemampuan bidang kerja, mentransformasikan pengetahuan yang mencakup konsep, teori, dan teknik-teknik pengembangan masyarakat yang dapat diimplementasikan pada setiap kegiatan. Dan juga pengembangan masyarakat pada berbagai karakteristik masyarakat sasaran. Yang keempat, mampu manajerial, di mana mahasiswa dapat mengerjakan tugas sebagai pengalaman belajar sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, untuk rentang penilaian, di mana untuk interval, apabila mahasiswa dapat memberikan jawaban dalam tugas dan materi mata kuliah pengantar agribisnis, yang mana intervalnya 0 sampai 25 sangat negatif, kemudian 26 sampai 50 negatif, 51 sampai 75 positif, dan 76 sampai 100 sangat positif atau baik.
Baiklah mahasiswa sekalian, itulah pemaparan singkat tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar agribisnis. Semoga mahasiswa sekalian dapat memahami, dan apabila ada satu dan lain hal yang kurang dipahami dapat diajukan pertanyaan baik dalam kelas maupun pertanyaan di WA group atau dalam sistem online. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mahasiswa sekalian, kita masuk pada materi tentang atau materi pertama tentang pendahuluan atau pengantar daripada agribisnis. Nah, untuk mata kuliah pengantar agribisnis, maka kita harus memahami atau mengerti tentang apa makna dari kata agribisnis. Nah, secara bahasa, agribisnis terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah agri atau agrikultur. Yang kedua bisnis. Jadi terdiri dari kata agrikultur dan bisnis. Nah, pengertian agrikultur dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin artinya adalah pertanian. Sedangkan bisnis atau business adalah bisnis itu sendiri atau usaha. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya atau secara singkat, secara istilah, bahwasanya pengertian daripada agribisnis adalah usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian. Baik, mahasiswa sekalian, jadi pengantar agribisnis ini adalah bagaimana usaha seorang mahasiswa apabila dalam masyarakatnya setelah selesai kuliahnya, maka bagaimana dia mampu mengaplikasikan daripada ilmunya dalam bidang agribisnis, sehingga tujuan mahasiswa untuk kuliah di pertanian khususnya jurusan agribisnis adalah bagaimana dia mampu memanage daripada usaha-usaha atau memasarkan usaha dalam bisnis atau berbisnis dalam pertanian. Baik, yang pertama pemahaman tentang agribisnis. Sudah tadi kita awali tentang bagaimana secara bahasa, kemudian secara istilah apa yang dimaksud dengan agribisnis. Nah, bicara tentang pertanian, maka ada beberapa perubahan atau evolusi pertanian menuju agribisnis. Yang pertama, dalam pertanian ada istilah pada zaman dahulu adalah berburu dan meramu, di mana waktu itu belum dikenal istilah pertanian, ya. Karena manusia ataupun makhluk hidup, ya, pada waktu itu masih tergantung dengan apa yang disediakan oleh alam, sehingga berburu dan meramu itu adalah kegiatan keseharian daripada manusia pada waktu itu. Seiring waktu, ya, maka manusia ini sudah mulai mempelajari bagaimana proses penanaman atau pembudidayaan dalam
kehidupan keseharian mereka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga masyarakat pada waktu itu membuat menanam kembali daripada biji-bijian untuk persiapan kebutuhan rumah tangga ke depan. Kemudian selanjutnya terjadi peningkatan dalam bidang spesialisasi kegiatan budidaya. Kemudian masyarakat mengenal istilah pemupukan. Kemudian masyarakat mengenal lagi tentang pestisida. Seterusnya mengenal pengadaan saprodi oleh industri, sehingga muncullah industri pengolahan hasil pertanian sampai pada saat ini. Nah, dalam bidang pertanian ada pembagian kerja menurut kegiatan pertanian. Yang pertama adalah kegiatan pembudidayaan atau farming. Yang kedua adalah kegiatan produksi sarana pertanian, supply farming. Kemudian kegiatan pengolahan atau processing industri. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut secara keseluruhan itulah disebut dengan agribisnis. Nah, arti dan ruang lingkup agribisnis ada beberapa istilah yang dikutip daripada ilmuwan sebelumnya. Yang pertama ada istilah agribusines. Untuk pertama kali dikenalkan oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955 ketika John Davis menggunakan istilah tersebut dalam makalahnya yang disampaikan di Boston Conference on Distribution. Kemudian oleh John Davis dan Ray Goldberg kembali oleh memasyaratkan agribisnis ini melalui buku mereka yang berjudul Conception of Agribusiness yang terbit pada tahun 1957 di Harvard University. Ketika itu kedua penulis bekerja sebagai guru besar pada universitas tersebut. Nah, di tahun 1957 itulah dianggap oleh para pakar sebagai tahun kelahiran dari konsep agribisnis. Nah, jadi konsep agribisnis ini muncul dari beberapa peneliti yang menulis di beberapa jurnal. Kemudian di tahun 1957 itu dianggap sebagai kelahiran daripada konsep agribisnis. Nah, dalam buku tersebut Davis dan Goldberg mendefinisikan agribisnis sebagai berikut. Nah, adapun gambaran agribisnis dan lembaga penunjangnya, di mana dalam secara singkat ya dapat digambarkan dengan bagannya, di mana di situ ada usaha tani, ada pemasaran, ada pengadaan sarana produksi, dan ada lembaga penunjang agribisnis. Nah, dalam pelaksanaan agribisnis ada subsistem yang bergerak dalam penunjang daripada pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Nah, sarana pertanian
dan produksi pertanian antara lain terdiri daripada benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, lembaga kredit dan bahan bakar. Kemudian pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah perorangan, perusahaan, swasta, dan pemerintah atau koperasi. Nah, pentingnya subsistem ini mengingat perlunya keterpaduan dari berbagai unsur guna mewujudkan suksesnya kegiatan agribisnis. Nah, dalam subsistem usaha pertanian, di mana usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga, tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan lain-lain. Kemudian pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah produsen yang terdiri dari petani, peternak, dan pengusaha tambak, termasuk di dalam di antara juga pengusaha tanaman hias dan lain-lain. Nah, bicara tentang subsistem pemasaran, maka nanti di dalamnya akan dibahas tentang bagaimana proses tata niaga. Di mana tata niaga ini sangat erat kaitannya dengan proses daripada agribisnis. Oke, lanjut. Kaitan dalam pengembangan agribisnis. Dalam agribisnis tidak ada subsistem yang lebih penting kecuali pengembangan agribisnis memerlukan penanganan ketiga subsistem yang ada. Yang pertama, supplies, farm supplies, on farm, subsistem tata niaga, dan pengolahan. Baik, maksud sekalian, kaitan ke belakang atau untuk meningkatkan kegiatan pengadaan penyaluran sarana produksi, maka harus mengundang individu atau perusahaan untuk menangani masalah input usaha tani. Ya, tempat, waktu, tempat, jumlah, dan kualitas. Nah, semua ini dipengaruhi oleh lembaga penunjang agribisnis. Kaitan ke depan atau forward linkage itu peningkatan produksi usaha tani, pengolahan produksi usaha tani, penyalur untuk melayani permintaan konsumen, dan sifat produk pertanian. Baik, mahasiswa sekalian, dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis, yang pertama ada tujuan, itu berkembangnya subsistem agribisnis hulu, di mana kegiatan utamanya mengembangkan sarana dan prasarana, penunjang, mendorong, peningkat penggunaan benih unggul, dan lain-lain. Nah, indikatornya meningkatnya bisnis sarana kiosaprodi, kemudian meningkatnya sarana irigasi, kemudian meningkatnya akses permodalan, kemudian berkembangnya UPJA, perkembangannya industri benih, kemudian peningkatan penggunaan benih bibit bermutu, dan meningkatnya produksi dan bibit termasuk pangan ternak, dan berkembangnya industri. Baik, mahasiswa sekalian, demikianlah materi untuk pendahuluan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan dan sharing, nanti kita lanjutkan di secara online ya, di media WhatsApp group, maupun nanti kita diskusikan di ruang kelas. Sekian,
dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.